Hai semuanya, balik lagi sama gue Victor alias Friasbi dan hari ini gue akan membahas 5 kesalahan user Mitsui pemula di game Slamdunk Mobile. Langsung aja. Kesalahan yang pertama adalah terlalu memaksakan 3 point. Kita tahu memang Mitsui adalah shooting guard dengan kemampuan utamanya yaitu tembakan 3 angka untuk membantu kita memenangkan pertandingan. Tapi karena hal ini banyak pemula yang terlalu berfokus untuk membuat 3 angka dan membuat gerakan penyerangan mereka jadi mudah terbaca oleh musuh. Ketika kita terlalu fokus bermain 3 point, maka musuh yang pintar, mereka akan menjaga area 3 point aja karena mereka tahu kita nggak akan berbuat hal yang lainnya. Sehingga membuat serangan kita menjadi terbatas. Untuk itu sebaiknya user Mitsui bisa menambah variasi permainan mereka dengan permainan 2 point dari middle ataupun bermain assist ataupun bermain dengan layup. Tentu resikonya lebih besar, tetapi dengan hal-hal ini membuat dia lebih banyak variasi dan membuat musuh lebih sulit untuk menebak serangan seperti apa yang akan dilakukan. Kesalahan kedua, tidak memperhatikan shoot contest. Apa itu shoot contest? Shoot contest adalah gangguan yang dihadapi penembak ketika ada penjagaan dari lawan di sekitarnya. Keberadaan lawan di sekitar kita, baik ketika dia melompat maupun hanya berdiri di dekat kita, membuat akurasi tembakan yang kita lakukan berkurang atau menurun. Semakin besar jam lawan, maka semakin besar shoot contest-nya akan terasa ketika kita menembak, yang membuat akurasi tembakan kita turun dan sering tidak masuk. Untuk itu user Mitsui harus pintar-pintar membaca pergerakan rebound ataupun mencari tempat yang kosong sehingga menghindari shoot contest yang dilakukan oleh lawan. Shoot contest yang semakin sedikit membuat kita mendapatkan wide open shot, di mana ketika kita menembak dengan free atau tanpa ada shoot contest, tanpa penjagaan yang dekat dengan kita, maka akurasi tembakan kita akan meningkat tinggi yang membuat tembakan kita akan lebih sering masuk. Status jam pemain berbeda-beda dan kalian bisa lihat di setiap karakter di tim kalian pada atribut mereka dan lihat di bagian defense atribut. Dari logikanya, biasanya pemain yang lebih besar ataupun lebih tinggi, big man dan juga power forward dan semacamnya memiliki jam yang lebih tinggi. Tapi ternyata di game ini tidak selalu seperti itu karena ternyata banyak pemain-pemain yang kecil yang memiliki jam tinggi yang membuat shoot contest menjadi besar dan membuat akurasi dari setiap shooter, terutama Mitsui, menjadi turun drastis. Kesalahan yang ketiga, salah timing penggunaan skill lari. Di dalam game Slamdunk Mobile, seperti yang kita ketahui, kemampuan berlari kita dibatasi dan memiliki cooldown, yang artinya setiap karakter nggak bisa berlari di setiap saat. Untuk itu, kita perlu menggunakan kemampuan ini di waktu dan kondisi yang tepat dan sebaik mungkin. User pemula biasanya nggak menggunakan kemampuan lari ini, atau sebaliknya menggunakannya dengan asal-asalan tanpa melihat kondisi. Kondisi terbaik untuk menggunakan skill lari adalah ketika teman kita mendapatkan rebound ataupun floorball. Di kesempatan ini biasanya pertahanan musuh sedang longgar karena sibuk memperebutkan bola rebound ataupun floorball. Ketika kita melihat kesempatan ini adalah menjadi kesempatan yang terbaik untuk kita menggunakan kemampuan lari untuk menjauh dari lawan dan mencari tempat yang kosong. Ketika kita sudah pede, teman kita akan mendapatkan rebound, atau kita pede teman kita yang akan mendapatkan loose ball atau floorball, maka kita bisa langsung berlari sejauh mungkin dari lawan untuk mendapatkan tempat yang kosong untuk menciptakan wide open shot. Selain itu, lari juga bisa kita gunakan ketika bertahan tentunya. Kemampuan lari akan bagus digunakan ketika kita menghadapi musuh-musuh yang banyak melakukan sidestep seperti Kogure dan juga banyak pemain kecil dari Shohoku, di mana biasanya Mitsui akan match up langsung dengan mereka karena sama-sama shooting guard. Dari sini kita bisa menggunakan lari itu ketika mereka sudah mulai menjauh dari kita, ataupun kita juga bisa menggunakan skill lari dengan baik ketika mengejar bola yang lepas dan mengkombinasikannya dengan diving catch dari Mitsui. Kesalahan yang keempat, salah arah lari dan mencari tempat. Untuk mendapatkan kesempatan menembak yang bagus, kita harus pintar melihat situasi serta mencari ruang yang kosong untuk menciptakan wide open shot.
Seringkali pemula ketika menggunakan Mitsui tidak memperhatikan arah lari mereka dan justru membuat musuh gampang mengejar dan menjaga ataupun memblok tembakan mereka. Arah lari dan pencarian tempat terbaik adalah sebisa mungkin menjauh dari arah musuh berlari ataupun berada. Kita bisa berlari ke arah corner yang ada di ujung ataupun wing untuk menghindari musuh dan membuka banyak space untuk teman kita dan juga center kita. Jangan berlari ke arah yang sama dengan musuh ataupun dengan teman kita. Sebisa mungkin berlarilah ke arah yang berbeda untuk juga memisahkan musuh satu dengan yang lainnya sehingga mereka tidak berkumpul dan menciptakan banyaknya shoot contest yang akan mengganggu shooting kita maupun teman kita. Kesalahan yang kelima, tidak menggunakan diving catch. Salah satu skill yang dimiliki Mitsui adalah diving catch, salah satu skill terbaik untuk pertahanan di mana kita bisa melompat dengan cepat dan mengambil bola yang terjatuh dan langsung memberikannya atau mengopernya ke teman kita. Nah, banyak pemula yang tidak mengetahui betapa bagusnya skill ini. Diving catch sangat berguna dalam situasi ketika ada intercept dari lawan maupun dari teman dan bolanya terlepas. Kemudian ketika ada operan yang buruk yang tidak tertangkap dan bolanya juga terlepas, serta juga ketika ada blok yang dilakukan baik teman maupun lawan dan bolanya terlepas. Dengan skill ini, kita bisa mendapatkan penguasaan bola lagi ataupun merebut penguasaan bola yang sebelumnya dimiliki oleh lawan. Intinya penggunaan diving catch harus kita latih dengan membaca arah bola yang lepas maupun terjatuh. Dan keuntungannya adalah kita bisa lebih cepat mengambil bola dibandingkan dengan lawan yang hanya berlari biasa. Tapi kita harus cermat menggunakannya, karena jika kita salah arah ataupun salah timing ketika melakukan diving catch, justru kita yang akan kehilangan kesempatan mendapatkan bola dan tim kita yang akan rugi. Itu dia 5 kesalahan user Mitsui pemula versi gue. Apakah kalian merasakan pernah mengalaminya atau kalian sering melakukannya? Kalau iya, mulai sekarang kurang-kurangin supaya teman kalian gak nge-spam surrender di awal-awal game. Oke, semoga konten ini bisa bermanfaat dan berguna. Silakan komentar di bawah jika kalian merasa harus ada lanjutan part 2 dari konten ini, ataupun kalian punya ide konten-konten selanjutnya. Dan itu aja dari gue Victor. Kita berjumpa lagi di konten-konten selanjutnya, konten Slamdang Mobile ataupun live streaming ataupun konten-konten yang lain. Thank you semua.